Sebetulnya kata kunci di ayat ini kan la khabirnya Ustaz Deden ya. Iya. Kalau kita lihat clue-nya maksud saya dari keseluruhan ayat inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Jadi clue-nya kata kunci daripada ayat ini sebetulnya ingin memberitahukan kalau Allah itu Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan sebelumnya pada hari pembalasan ini. Begitu kan? Nah, tapi menariknya kenapa gitu? Kok Allah khabirnya ditaruh di belakang di sini? Ya. Padahal yang mau dikasih tahu itu kata kuncinya ialah khabirnya, tapi diletakkan setelah muta'alliqnya, yaitu bihim muta'alliq bi khabir gitu. Nah, ini menarik nih Ustaz Deden untuk diceritakan sedikit secara balaghah ya. Ditaruh di akhir padahal dia clue-nya gitu. Ada komen? Ya Ustaz. Jadi narasi aslinya adalah inna rabbahum khabirun bihim yauma idzin. Gitu kan aslinya ya. Narasi aslinya. Lalu kemudian bihim didahulukan, kemudian yauma idzin juga didahulukan, baru khabirun. Ditaruh di belakang. Dalam balaghah disebut taqdimu ma haqquhut ta'khir, menunjukkan takhsis, pengkhususan. Pengkhususan ini bukan berarti pengetahuan Allah itu hanya menjangkau mereka saja. Bukan berarti, tetapi takhsis di sini menunjukkan tahdid. Menunjukkan tahdid, ancaman kepada mereka yang selama di dunia tidak mengenal khabirnya Allah, tidak mengenal kemaha pengetahuannya Allah yang detail dan teliti, sehingga mereka berani ingkar nikmat. Contohnya gini, di dunia begini, si penjahat ini sebetulnya sudah diketahui kejahatannya, ya, sudah disadap WA-nya oleh KPK, ya kan, sudah di intelnya ditaruh depan rumahnya, di kantornya datanya juga sudah disimpan oleh intelnya KPK. Kan biasanya pada sesumbar kan bilang enggak, saya enggak korupsi kan gitu. Ya. Terus juru bicara KPK bilang, ya kita lihat aja nanti. Ya, pada hari persidangan kita lihat nanti. Ya, semua sudah ada datanya. Dia mau bilang bahwa datanya udah lengkap. Tapi dia bilang, kita lihat aja nanti. Kamu juga akan tahu bahwa datanya sudah lengkap. Tapi kata data sudah lengkap itu ditaruh di belakang. Padahal kira-kira katakanlah si KPK-nya sudah pegang data lengkap. Kalau istilah mereka kan 2 barang bukti ya. Sudah ada sama mereka. Nah, tentu gaya bahasa seperti ini mengandung ancaman, tahdid. Gitu, mendahulukan yang akhir dan mengakhirkan yang harusnya didahulukan. Karena dalam istilah sastra Arab di sini mengandung unsur ancaman. Baik. Sekarang yang kedua nih, tentang yauma idzin. Hari itu kondisinya kita perlu fahami dulu, karena di sini memang afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Yauma idzin. Hari itu hari apa sih yang dimaksud? Hari di mana manusia yuba'tsaru minal qubur, ma fil qubur. Yuba'tsaru ma fil qubur. Hari itu ketika seluruh kubur dibongkar. Hari apa lagi pada hari itu yang terjadi karakteristiknya? Wa yuhsalu wa yuhassilu ma fis sudur. Dan disingkap semua yang ada di dalam dada,
ini menunjukkan bahwa ditambah lagi izin dalam bentuk tanwinul iwad an jumlatin muqaddarah dhihnan ba'da idh. Jadi supaya menanamkan kesan gitu ya Ustaz Deden secara mendalam ya. Tentang dua peristiwa besar yang diingatkan dulu ini sebelum la khabir. Dua peristiwa besar apa itu? Ingat, sebagaimana isi dada dibongkar, sebagaimana kubur dibongkar, seperti itu pula seluruh yang disembunyikan di dalam dada. Nah ini kemarin sudah kita bicarakan cukup panjang lebar. Sekarang yang menarik ini la khabirnya. La khabirnya. Ustaz, apa sih bedanya Allah sebagai Al-Alim dengan Allah sebagai Al-Khabir? Nah ini menarik. Nanti di belakang baru kita fahami. Sekarang secara bahasa. Saya baca dari tafsirnya Haban Nakih dalam kitab Ma'arij Tafakkur fi Daqaiq Tadabbur gini. Definisi Al-Khabir. La khabir katanya. La alimun an khibratin. La alimun an khibratin. Pengetahuan yang disertai dengan pengalaman. Jadi kalau alim sebatas pengetahuan, tapi di sini khabir, alimun bi khibrah, an khibrah. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya, intel itu mukhabarat. Jadi pengetahuan dia begitu detail dan ada pengalaman yang dirasakan di situ. Wal khibratu hiyal ilmu bisyai' an-natij an musyahadatin aw mumarasatin. Jadi yang disebut dengan khabir adalah bukan sebatas pengetahuan yang bersifat analitik semata, tetapi disertai gitu ya dengan penglihatan, dengan penyaksian, dan dalam bentuk juga pekerjaan. Artinya, al-khabir adalah sebuah pengetahuan yang meliputi di situ pengalaman dan hadirnya seseorang dari dalam peristiwa. Wal khabiru huwal alim bi dhahiril ma'lumi wa bawatinihi wa kulla ajzaihi wa daqaiqihi. Jadi seseorang dikatakan khabir atau pakar kalau bahasa Indonesianya, mukhabarat itu intel, khabir adalah pakar. Beda kan? Dengan musaqqaf, dengan orang yang hanya berwawasan luas. Beda dengan pakar. Kenapa? Karena pakar yang disebut dengan khabir itu adalah mengetahui yang nampak secara pengetahuan dan mengetahui yang juga tidak nampak secara pengetahuan. Dan dia mengenal setiap bagian-bagian yang diketahuinya dengan setiap detail-detailnya. Nah, sahabat yang berbahagia sampai di sini. Oh, berarti Allah itu Al-Khabir. Sudah jelas nih. Pengetahuan dia sebagai Al-Khabir nanti di akhirat, karena memang datanya sudah lengkap dari sekarang tentang kita. Berikut perilaku-perilaku kita yang merusak alam, yang merusak orang lain, yang merusak keturunan, yang merusak agama, itu diketahui semuanya. Termasuk penyebar-penyebar kebohongan atau berita bohong. Baik, sampai di sini, Ustaz Deden, ada yang menarik nih. Kok kenapa ya Allah menunjukkan maha mengetahui di sini dalam bentuk Asmaul Husna? Ya, kan harusnya bisa saja dong dalam bentuk kata kerja. Ya. Tetapi di sini Allah kok menunjukkannya lewat Asmaul Husna. Nah, padahal kalau kita berbicara Asmaul Husna, satu, nama Allah itu mulia dan biasanya tidak berdiri sendiri kan? Kalau Allah bilang dirinya Al-Khabir, dia juga Al-Alim, dia juga Al-Adil, dia juga dengan semua Asmaul Husna yang tak terhingga jumlahnya dan tak terpisahkan.
Jadi bukan berarti kalau di sini Allah itu Al-Khabir, khabir saja. Tidak. Balasannya maksudnya nanti. Balasan dia sebagai Al-Khabir tidak terpisah dengan dia sebagai Al-Adl. Dia sebagai Al-Qadir. Dia sebagai Al-Aziz. Dia sebagai Al-Jabbar. Dia sebagai Al-Mutakabbir. Nah ini menarik nih Ustaz Deden nih. Selama ini kurang dibahas. Kenapa ayat ini kok ujungnya Asmaul Husna? Kadang-kadang kan bisa diwakili dengan Halimaya alamu atau khabara yakhburu gitu ya. Iya. Tapi pakai Asmaul Husna, mangga Ustaz Deden dikuatkan akidah umat ini. Allahu Akbar. Banyak sebenarnya ayat yang ditutup dengan Asmaul Husna. Iya. Tetapi ketika Asmaul Husna itu menutup satu surah itu langka. Bahkan kata khabir di sini termasuk yang sangat jarang, karena yang biasanya digunakan adalah kata alim. Misalkan penutup surah Al-Anfal, innallaha bikulli syai'in alim. Ada kata alim di situ. Kemudian misalkan penutup surah An-Nur, wallahu bikulli syai'in alim. Nah, akhir dari sebuah surah, sebagaimana nanti di surah Al-Alaq, ketika ayat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Iqra sebagai permulaan, bacalah, maka akhir dari surah Al-Alaq ini adalah wasjud waqtarib, perintah sujud dan perintah mendekat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah ini ketika Allah mengatakan inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, bahwa ujung dari wal ahdiyat, ujung dari semua rangkaian yang kita mulai, perjuangan-perjuangan yang kita mulai, termasuk tadabbur yang kita mulai, maka itu harus berakhir pada lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui namanya Al-Khabir. Allahu Akbar. Ini sampai saya setiap hari yang punya mata ini, mata saya, kelopak mata pun kelopak mata saya, dan mata ini pun juga saya kedipkan dengan kemampuan yang Allah berikan. Tetapi bukan hanya saya, tetapi setiap manusia yang punya mata dan berkedip tiap hari, maka dia tidak bisa menghitung berapa jumlah kedipan perharinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Berapa kali kita berkedip sehari? Berapa hembusan nafas yang dikeluarkan setiap hari? Berapa detak jantung? Maka jelas di sini pengetahuan Allah yang melekat pada dirinya sebagai khabir ini menuntun kita untuk jangan sekali-kali meremehkan amal yang kecil. Andai itu kebaikan, maka janganlah remehkan kebaikan yang kecil, walau sebutir debu misalnya. Dan juga jangan remehkan amal buruk walau kecil, walau sebutir debu misalkan, karena Allah itu pasti akan membalas sesuai dengan detail pengetahuannya dan juga keadilannya. Berakhir
ke Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat itu, Ustaz. Baik. Jadi para sahabat, ini kenapa Allah menunjukkan mengetahui setiap detail dengan pengalaman-pengalaman yang kita perlihatkan di hadapan Allah sejak di dunia dengan Asmaul Husna. Ada yang menarik untuk kita tekankan, dan ini juga saya kutip dari tadaburnya Haban Nake. Kalau kita lihat katanya di sini bahwa ini memang sifatnya informatif, tapi kan tahdidun wa wa'idun. Informasi ini kan sifatnya ancaman dan kecaman. Nah, tapi kenapa dengan khabir? Ini yang perlu diperhatikan. Kan kalau khabir seakan-akan tidak mengandung ancaman. Iya, kalau khabir berdiri sendiri. Padahal asma Allah itu terkait juga dengan sifatnya. Selain terkait dengan asma'nya yang lain, terkait juga dengan sifat-sifatnya yang lain. Karenanya, jangan main-main dengan informasi dari Allah sebagai Al-Khabir, katanya. Li'annal khabir al-hakimul qadir al-adlu. Gitu. La budda ayyuhasibal mujrimin bimuqtada sifatihi wa asma'ihil husna. Bahwa Allah sebagai Al-Khabir juga Al-Hakim, Al-Qadir, yang maha bijaksana, yang maha menghukumi, yang maha berkuasa pada hari itu, yang maha adil pada hari itu, yang maha akan membalas semua orang-orang jahat pada hari itu, sesuai dengan nama dan sifatnya. Dampaknya akan dirasakan di situ. Jadi sahabat yang berbahagia, nilai tauhid yang luar biasa yang saya dapatkan dalam tadabbur pada malam hari ini. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan ancaman dan kecaman, tetapi dalam bentuk Asmaul Husna yang seakan-akan tidak ada mengandung unsur ancaman. Itu akibat kita salah faham, karena kita melihat asma itu seakan-akan berdiri sendiri, padahal terkait dengan asma dan sifat Allah yang lain juga. Karenanya semakin kuatlah benak ini disirami dengan tadabbur pada malam hari ini di surah Al-Adiyat.